Untuk merasakan energi tempat ini, Ana Cike melakukan meditasi di Makom Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan yang begitu melegenda di masyarakat. Seperti apa kisah misteri Nyi Roro Kidul di Pelabuhan Ratu? Hampir di semua daerah Pulau Jawa, sosok Nyi Roro Kidul sangat dikenal masyarakat. Berbagai film mengisahkan legenda penguasa Laut Selatan dengan berbagai mitos yang dipercaya masyarakat. Tak semua kalangan mempercayai keberadaan Ratu Pantai Selatan. Tapi masih banyak masyarakat yang mempercayai kekuatan Nyi Roro Kidul dan berbagai mitos seputar Pantai Selatan. Kalau gue sih lebih ke logik ya, karena ini memang ada beberapa tempat yang memang areanya bisa dilalui sama orang atau bisa renang di situ, ada teritorial yang dimana itu memang nggak boleh gitu untuk renang di situ gitu aja sih. Nyi Roro Kidul itu ada, terus hampir semua orang percaya bahwa itu memang ada gitu. Salah satu tempat yang dipercaya sebagai pintu gerbang Nyi Roro Kidul adalah Pelabuhan Ratu. Benarkah anggapan mitos tentang kemunculan sosok Nyi Roro Kidul berawal di Pelabuhan Ratu? Malam ini, Ana Cike dan tim Jejak Leluhur akan menelusuri misteri petilasan Nyi Roro Kidul di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Udah hafal banget saya itu, ini kok saya pakainya selendang hijau kok. Iya, Iya. karena saya tahu warna hijau itu kesukaan dari Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Dan selain itu juga warna hijau itu memang menjadi ciri khas dari Kanjeng Ratu Kidul. Karena apapun yang dipakai Kanjeng Ratu Kidul dan ruangan-ruangan Kanjeng Ratu Kidul itu dominan dengan warna hijau. Warna hijau adalah salah satu mitos paling terkenal di Pelabuhan Ratu. Masyarakat sekitar percaya bahwa pengunjung yang datang ke Pelabuhan Ratu dengan baju hijau akan tertimpa sial atau bahkan hilang tergulung keganasan ombak pantai selatan. Enggak sih kalau gue nggak percaya, karena atau mungkin kebetulan aja di saat orang yang pakai baju hijau terus kebetulan dia renang di tempat yang memang areanya nggak boleh dipakai renang, itu aja sih. Katanya orang yang memakai baju warna hijau, karena setiap tahunnya pasti ada aja orang yang tewas di sini. Kebanyakan orang-orang yang pakai baju hijau terbawa arus ombak di sini. Memang mitos itu mungkin mengandung kebenaran juga bahwa kita tidak boleh memakai baju hijau ketika di pantai selatan. Artinya juga baju hijaunya juga tidak boleh dipakai ketika kita mendaki Gunung Lawu. Nah, ini selalu masyarakat kita mengkaitkannya dengan mitos bahwa ini akan warna yang disukai oleh Nyi Roro Kidul dan sebagainya. Jadi ini adalah tantangan secara para ilmuwan
untuk mengkaji secara ilmiah. Jadi tidak hanya meyakini secara mitologi saja. Nyi Roro Kidul dipercaya menyukai warna hijau. Sosok berparas cantik ini selalu digambarkan memakai kain dodot panjang berwarna hijau yang berperada emas. Benarkah mitos bahwa pengunjung pantai selatan yang memakai pakaian berwarna hijau akan diambil menjadi prajurit dan budak di Kerajaan Laut Kidul? Itu enggak, itu kalau bebas kalau soal itu pakaian. Malah mah Kanjeng Ratu kesukaannya itu pakaian hijau. Terlepas dari benar atau tidaknya mitos tersebut, Laut Selatan dianggap sebagai salah satu samudra dengan ombak yang besar dan palung yang dalam. Karena itulah kehati-hatian harus menjadi prioritas penting di sekitar pantai selatan. Bapak, selain di 7 sumur ini karena melakukan ritual mandi itu kan biasanya malam. Iya. Jadi sekarang Ana mau minta diantar ke makomnya, Pak. Ayo mangga. Napak tilas perjalanan dimulai dari makom Nyi Roro Kidul. Di Keramat Gunung Winarum, Karanghawu inilah tempat yang diyakini sebagai pesanggerahan Nyi Roro Kidul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. makamnya siapa? Ini yang namanya Eyang Rembang Sancang Menggala, yang para ulia yang nyebarkan agama Islam. Oh, Eyang Sancang, Eyang Rembang Sancang Menggala. Dikatakan kalau sejarahnya Sunan Gunung Jati yang babat tanah Sunda, tanah Cirebon menyebarkan agama Islam di awal. Pelabuhan Ratu. Ini apa hubungannya dengan Kanjeng Ratu Kidul, Pak? Kan ini kan sebagai wali saksi-saksinya yang mendirikan Kanjeng Ratu yang di Karanghawu. Ini Ana lihat banyak foto-foto dan ada juga di sini ada surat Yasin ya. Apa sering banyak orang datang ke sini, Pak? Kan orang-orang datang itu dari mana-mana pada datang di sini. Ada orang Kalimantan, ada dari Bali, ada dari Jawa, dari Jogja, dari Sunan Gunung Jatinya juga ke sini. Dari seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia. Dan biasanya mereka yang datang ke sini, Bapak tahu nggak bertujuan mau apa atau mereka punya cita-cita apa berdoa di sini? Tujuannya kalau kita sebagai pengurusnya kan nggak tahu cerita nih tujuannya kan. Betul. Jatuhnya ingin jarah, nggak tahu beliau ingin apa, ada yang membaca Yasin, ada yang ini kan ngasih surat itu kan ingin karomahnya. Kan orang yang ada yang lagi kesusahan ini namanya ini ingin dijabah dikabulkan kan, saya itu tunjukkan jalan yang terbaik, bukan milik rezekinya. Iya, jadi sebenarnya di sini syariatnya Pak ya, hakikatnya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain di sini kan masih ada makom Kanjeng Ratu Kidul ya Pak? Ada. Itu Ajeng Nimas Ratu Dewi Roro Kidul sama Ibu Mayang Sari Nagasari. Itu yang sebelahnya, yang di situ. Boleh sekarang ke sana Pak? Mangga, ayo. Ibu Tangerang ya? Semuanya ini dari Ibu Tangerang. Ini ya. dari Tangerang semua, dari ini pesanggerahan Kanjeng Nimas Ratu Roro Kidul sama Ibu Mayang Sari Nagasari. Biasanya orang-orang datang ke sini kita berdoa, bertawasul karena di sini hakikatnya
Alhamdulillah. Ya pemirsa, tawasulan atau berdoa bersama sudah selesai. Bapak, boleh anak masuk ke dalam untuk Ayo, lihat boleh, ya. Ibu boleh. pamit dulu ya Ibu ya, semoga berkah. Amin. Semoga sukses ya. Nah, ini yang namanya Kanjeng Dimas Ratu Dewi Kidul. Oh, ini ya? Ini yang hijau, ini yang putih itu Ibu Mayang Sari Ibu Nagasari. Mayang Sari Nagasari. Ya, kadang-kadang orang syariat pada isi ngambil tanah untuk kita, ada yang orang kan seperti ada yang jahil untuk penjaga di itu. Jadi berarti ada banyak orang juga yang datang jarah untuk mengambil pasir ini, Pak? Banyak. Jadi tapi kan di sini kan nggak diatur suruh ngambil pasir kan. Iya. Kita penguruskan, cuma dia kan minta oleh-oleh untuk khasiat dari yang jualan, nggak tahu isi itu yang petani, nggak tahu di ini kan, nggak tahu ditaburkan, nggak tahu apa. Di sini juga untuk mengenang para leluhur ya Pak Iya. ya, para leluhur, bahwa di sini ada tapak tilas para leluhur, para aulia Allah mungkin ya, termasuk Bung Karno ya Pak Iya. ya. Dan sampai membuat makam ini atau makom ini adalah untuk simbol berarti ya Simbol. Pak ya. Oke. Dan Ana tuh tadi sempat lihat lukisan ya Pak ya. Ya. Boleh lihat lukisannya ya? Boleh. Ini ada lukisan apa? Ini lukisan sosok siapa Pak? Nah, ini namanya Ibu Mayang Sari Nagasari, itu yang dibikin di Hotel Samudra, please. Kalau ini, Nah, ini maaf, ini boleh duduk di sini? iya boleh. Permisi. Nah, ini kan ceritanya Ibu Ratu itu waktu zaman Basuki Abdullah sama Bung Karno lagi pertapa bersemedi di sini. Ada di sini kan batu jagoan Karangkursi, tempat pertapanya kan ada. Ini ketemu sama ini namanya Kanjeng Dimas Ratu Dewi Kidul. Karena Ibu Mayang Sari Nagasari kan ini kan nagahnya. Ini naganya. Ya, dohirnya ya seperti pusakanya. Hari pusaka kan bisa jadi naga, bisa jadi ditunggangi, ini. bisa Iya, dijadikan senjata, iya. pusaka. Bisa jadi orang tuanya. Betul, orang Hah? tua, ya Iya. betul. Ini yang melukis siapa Pak? Yang ini waktu almarhum Basuki Abdullah. Almarhum Basuki Abdullah. Ya, sama Bung Karno. Berarti beliau melukis pada zaman itu melihat sosoknya. Melihat itu wajahnya seperti ini. Ini adalah Ya. Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Ya, makanya ada orang ceritanya di sini Karanghau ini ada orang baju merah, baju hijau, ombaknya besar. Itu kan cuman bohong. Iya, mitos. Ini ya, kan mitos. Ini kan yang cerita yang sebenarnya bukan baju merahnya, bukan baju hijau, hatinya yang enggak ini. Ya. Kita ngikutin. Jadi memang di Laut Selatan, di setiap Laut Selatan itu ada mitos yang harus Ya. dipatahkan. Ketika orang-orang mendapat kecelakaan, padahal itu adalah kecerobohan, karena sesungguhnya warna hijau adalah memang simbol dari kerajaan Laut Kidul ataupun dari lautan. Tapak tilas jejak Nyi Roro Kidul terasa begitu kental dengan tradisi yang masih terjaga hingga saat ini. Untuk merasakan energi tempat ini, Ana Cike melakukan meditasi di makom Nyi Roro Kidul. Saya merasakan banyak hal yang lebih merasakan kenyamanan. Jadi ketika saya pejamkan mata, di situ saya mulai merasa seperti badan saya tidak berada di sini. Karena apa? Ada terjadi juga komunikasi batin. Batin saya melihat di sini ada sosok-sosok. Ada satu sosok berbaju putih, tapi sosoknya sepuh. Tapi kebanyakan saya melihat sosok-sosok yang berbaju hijau, dan saya simpulkan itu adalah sosok dari dayang-dayang Kanjeng Ratu. Ketika kita berdoa husu, kita merasakan ada suara ombak, ada juga hembusan angin laut yang jujur aroma mistis di sini saya rasakan. Ada sinar-sinar putih yang bagaikan lampu masuk dan sampai saya terasa benar-benar
kusuk. Dan di sini saya tidak melakukan satu permohonan apapun. Legenda Nyi Roro Kidul tak pernah habis dibahas. Berbagai kisah muncul seputar Ratu Pantai Selatan yang dipercaya memiliki kekuatan gaib yang sangat besar. Asal-usulnya kan banyak versi. Kalau ada cerita dari Jawa Barat itu Cangkuriang ya, dari Cangkuriang itu Dayang Sumbi melarikan diri karena dikejar-kejar anaknya, kemudian menerjunkan diri ke Laut Selatan, kemudian menjadi Nyi Roro Kidul. Dan juga di Jawa itu seorang putri yang punya penyakit kulit, kemudian dia supaya bisa bersih dari penyakit kulitnya, dia menerjunkan diri ke Laut Selatan, kemudian menjadi penguasa Laut Selatan. Nyi Mas Ratu juga namanya waktu itu Nyi Dewi Kandita, Nyi Mas Dewi Kandita. Asalnya Nyi Mas Ratu Dewi Kandita kawin ke Raden Ki Buntara. Selama kawin itu diajak setubuh atau tidur, nggak mau setubuh gitu. Dalam mitologi Jawa, Ratu Kidul adalah ciptaan dari Dewa Kaping Telu yang mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Sri atau Dewi Padi dan Dewi Alam yang lain. Sementara Roro Kidul adalah putri dari Raja Sunda yang menceburkan diri ke Laut Selatan setelah terkena kutukan ibu tirinya. Putri ini kemudian menjelma menjadi sosok Nyi Roro Kidul. Namanya Nyi Mas Ratu Dewi Roro Kidul. Jadi raga satu hidup di dua alam, ada di lautan dan di daratan gitu. Awalnya adalah ketika kerajaan Mataram mulai kehilangan kekuasaan di pantai timur Laut Jawa. Kalau dalam bahasa sekarang ya sebut saja pengalihan isu untuk menangkan hati rakyat. Maka disebutlah cerita dalam Babat Tanah Jawi bahwa penguasa Mataram yang pertama, yaitu Panembahan Senopati, berhubungan dengan penguasa gaib di pantai selatan, yang kemudian orang Jawa menyebutnya sebagai Kanjeng Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul. Banyak petilasan dan tempat sakral yang pernah disinggahi Ratu Selatan. Salah satunya Karang Kursi. Konon batu karang yang menyerupai bentuk kursi ini juga pernah disinggahi Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno. Karang Kursi dipercaya sebagai singgasana penguasa Laut Selatan. Batuan keras berbentuk lempengan yang menjorok ke laut merupakan terumbu karang yang telah mati dan mengeras. Namun seperti kisah Nyi Roro Kidul, tempat ini terasa selalu hidup dan abadi. Disinilah tempat Bung Karno bermeditasi atau bertafakur. Dan di tempat ini juga pernah dipergunakan Bung Karno untuk memantau pada zaman penjajahan Belanda. Dan satu lagi, ini adalah kepercayaan, keyakinan dan kepercayaan lagi saya kembalikan kepada masing-masing. Pencarian sejarah Nyi Roro Kidul berlanjut ke Sumur Tujuh. Dinamakan Sumur Tujuh karena tempat ini memiliki 7 mata air yang berada di karang dan terletak di lepas pantai. Saya berada di Karanghau dan ini adalah biasa disebut tempat pemandian Sumur Tujuh. Di depan Ana ini adalah sumur ketiga, di arah sebelah sana adalah sumur 1 dan ini adalah 2. Dan tepat di belakang Ana ini, di belakang saya ini adalah sumur 4. Dan ke arah sana ada sumur 5, 6, dan 7.
Tapi tidak setiap orang mandi berurutan. Ketika cuaca memang tidak baik atau ombak besar, biasanya diperbolehkan untuk mandi langsung di sumur 4. Karena sumur 4 ini bisa disebutkan adalah sumur tempat permohonan. Tapi ketika kita masuk ke sumur 4 ini, kita diwajibkan atau diharuskan menyelam sebanyak 7 kali. Itu disimbolkan sebagai perwakilan bahwa kita memang seolah-olah mandi di 7 sumur. Untuk mandi di sumur 7 biasanya saya lakukan di malam hari, bahkan orang-orang pun melakukannya di malam hari. Pertama supaya lebih khusyuk, kedua juga kalau siang bisa dilihat di sini suasananya ramai. Jadi kekhusyuannya berkurang kalau untuk siang. Dan nanti malam saya pun akan mandi di sumur. Pemirsa, di lokasi ini ada 7 sumur. Tapi karena kita sekarang mau langsung mandi ke sumur 4, itu diperbolehkan ya Pak ya? Iya, ya. Kenapa di antara sumur yang 3 ini, Ana lebih merasakan hangat ya Pak ya kalau di sumur 4 beberapa kali datang ke sini? Iya, alhamdulillah ya. Karena di situ ke tempat berdoa nih. Oh, tempat memang benar-benar bermeditasi ya? Iya. Ana mempercayai energi alam itu besar. Selain kita bisa membersihkan badan dari segala rupa energi negatif, dan di sini juga dipercaya konon memang di daerah Pelabuhan Ratu di sini secara alam gaibnya Ana melihat seperti ada kerajaan ya Pak ya. Iya, betul. Dan disinilah memang di alam kerajaan dan di alam manusia di sini pun memang tembusan dari untuk tempat pembersihan Pak. Benar. Bisa dimulai Pak ritual doanya sebelum Ana mandi. Ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijazatu jabana wa barokana wa karomana ya Allah. Nyonkeun ka manjuranana ka harumana ka sakdanan Ridwan Syamsul Qadir Jalani. Sumur 7 itu tempat untuk menghilangkan penyakit Nyi Roro Kidul. Kalau sumur 7 itu tempat pemandian itu untuk membersihkan badan. Dulu kan para wali Allah juga mandinya di situ, malah ada karang-karang sejadah, itu tempat beribadahnya. Ya, tempat-tempat seperti itu oleh masyarakat tetap ada ritual-ritual tertentu yang sebetulnya itu adalah suatu bentuk penghormatan, bisa dikatakan begitu. Juga penyucian, kalau ada mandi itu biasanya adalah bentuk-bentuk penyucian. Tradisi ini sebetulnya ada di mana-mana. Alhamdulillah wa syukurillah, untuk ritual mandi sudah selesai. Dan ketika kita mandi di sumur keempat, kita diharuskan untuk menyelam sebanyak 7 kali ya Pak ya? Iya. Ya, karena ibaratnya untuk mewakili ya. Yang Ana ambil di sini adalah energi alam pertama. Kedua, memang setiap kali ke sini selain bersilaturahmi kepada para leluhur yang ada di sini, Ana juga melakukan proses pembersihan energi negatif. Dan Ana mengambil energi positif dari alam, dari lautan, dan Ana juga mengambil karomah dari keramat leluhur yang ada di Karanghawu dan yang ada di 7 sumur ini. Hubungan apa sih Pak yang membuat Kanjeng Ratu Kidul dengan Bung Karno atau presiden pertama kita begitu erat? Karena apa? Menyangkut hal itu, menyangkut dalam harta.
Duel di dua alam membuat sosok Ratu Laut Selatan menjadi legenda. Tak hanya di laut, legenda Nyi Roro Kidul muncul di berbagai kisah bersejarah negeri ini. Tidak hanya di Laut Selatan, perjalanan napaktilas Nyi Roro Kidul dilanjutkan sampai ke Gua Gunung Sungging di daerah Surade, Sukabumi. Ya pemirsa, sekarang saya sudah sampai di Gua Gunung Sungging dan gua ini juga merupakan salah satu petilasan dari Kanjeng Ratu Kidul. Ada cerita apakah di dalam? Sekarang kita telusuri. Ya pemirsa, saya sudah berada di dalam gua. Di dalam sini memang saya pengap, udaranya pengap karena memang tempatnya juga berlekuk. Tapi ada yang bikin saya penasaran, gua ini bentuknya beda dari gua-gua yang pernah saya datangin. Karena gua di sini kalau saya lihat sudah seperti berbentuk pintu. Dan ini baru satu di depan saja, semuanya sudah berbentuk sekali banyak pintu. Bismillah, Sampurasun. Kidul di sebelah mana Pak Haji? Dari sini lewat terus masuk ke sana. Nanti jalan ini aja, nanti marilah kita ke sana aja. Iya, Pak Haji antar saya ya. Insya Allah. Nah Pak Haji, ada batu lagi nih yang sepertinya unik ya. Bentuknya kayak setrikaan ya. Kayak ini kayak buat gagangnya gitu Kak, ngangkat. Betul. Ada filosofinya nggak nih biasa itu batu? merupakan sesuatu lambang. Betul itu batu, tapi merupakan sesuatu lambang diri kita. Kita ini harus seperti kayak istrikaan. Jadi tidak mungkin kita bersih, kita tidak rapih tanpa digosok dulu, tanpa pengetahuan dulu, tapi hati kita yang bersih. Sekarang ke tujuan kita, yaitu ke titik Prabu Siliwangi, dan setelah itu ke Kanjeng Dewi Ratu Kidul ya Pak? Iya. Ini juga seperti ada titik pintu ya Bah ya? Kalau tadi gerbang, tapi ini seperti pintu. Ini untuk ke sana. Ini namanya ini Keraton Buaya Putih. Keraton Buaya Putih. Kenapa Keraton Buaya Putih, Bang? Jadi karena berbentuk batu itu mirip seperti kayak dia. Iya, Sister. Bukan dia istilahnya buaya, tapi batu merupakan sesuatu gambar buaya. Iya, Kan mirip gitu. seperti buaya. Betul. Lanjut lagi ya, Bang? Iya. Ini sudah nyampe ke tempat Eyang Prabu. Oh,
Keraton Eyang Prabu. Keraton. Iya. Berarti ini semacam depannya ya Pak ya? Betul, ini Gerbangnya seorang ya? kayak penjaganya ini begini. Oh ini. Iya, kamarnya di sana di dalam. Jadi kamarnya masih masuk ke dalam ya Masuk Pak ke ya? dalam, betul. Ini adalah tapak tilas atau jejak dari leluhur-leluhur kita yang memang pada zamannya atau pada abadnya pernah meninggali tempat ini, dan bisa kita lihat simbol-simbol yang kita dapat mengandung filosofi ya Betul, Pak ya? ini contohnya seperti kayak ini. Dan bentuknya juga bisa ini kayak kulit-kulitnya Iya, ya? apalagi Iya. atas-atas ini berbentuknya kayak kulit macan-macan. Kayak kulit macan pemirsa, jadi dari bentuk-bentuk bebatuan yang ada di sini tuh seperti kulit macan ya. macan, Dan iya. warnanya juga kuningnya ya Pak ya? Iya. Tapi kok sosok macannya malah yang di sini putih ya Pak ya? Betul, iya. Sosok penjaganya mungkin Iya. ya, sosok dari penjaganya. Itu mah yang jaganya. Iya, sosok yang jaganya. Nah, dari sini kita lanjut ke titik Kanjeng Ratu Kidul. Iya, Di ke sebelah sini mana, nih, Pak? ke sini ke samping ke sebelah jalan sini. Ini ceritanya tempat pertemuan. Tempat pertemuan. Pertemuan para sesepuh untuk lahiriah mah zaman dulu Petelan. Berikut Bung Karno tinggalnya di sini. Jadi memang di sini juga pernah dijadikan tempat bersembunyi sepertinya Betul, ya Pak ya? begitu. Ada beberapa leluhur kita yang dulu pada zaman perang tuh pernah Perang. bersembunyi di sini ya Pak Iya. ya? Pak, ada orang ya? Nah, ada sekarang lagi Iya. itu dia istiqomah. Ji melanjutkan penelusuran di Gua Gunung Sungging menuju ruang Nyi Roro Kidul. Bagaimana sosok legenda Nyi Roro Kidul bisa sampai ke gua ini? Nah, dalam ceritanya sini sudah nyampe ke tempat Ibu Ratu yang kita cari. Iya betul. Ini tempatnya di atas. Anak permisi dulu Iya, ya, Pak. silakan. Ini energinya paling beda yang Ana rasakan. Dan kalau kita lihat di antara gua-gua yang kita datangin semuanya kering ya Bapak ya. Betul. Tapi ketika di sini adalah simbol dari Kanjeng Ratu Selatan. Beliau adalah sang penguasa Laut Selatan, air. Kalau saya lihat ternyata di sini juga bukan hanya Kanjeng Ratu Kidul ya Pak ya. Betul. Ada beberapa ratu lain yang memang berdiam di tempat ini. Tempat yang betul. Iya. Hubungan apa sih Pak yang membuat Kanjeng Ratu Kidul dengan Bung Karno atau presiden pertama kita begitu erat? Di sini ada singgasananya. Di sana juga singgasana Kanjeng Ratu Kidul ada keratonnya. Karena apa? Menyangkut hal itu menyangkut dalam harta. Karena apa? Berjuang pun tanpa harta tidak akan selesai. Seperti begitu, yang punya harta adalah seorang ibu. Oh. Kok permisi Sampurasun. Ini ya kalau digambarkan mungkin di sini tuh lebih di sini tempat duduknya Kanjeng Ratu Kidul, tapi sebenarnya di bawah sini tuh seperti ada kursi-kursi kecil. Betul. Ya Bapak ya. Kayak untuk dayang-dayangnya seperti yang memegang kipas. Dan ternyata di arah sebelah sana ini sebenarnya luas, masih luas ke dalam kalau saya lihat. Karena di sini auranya tuh keemasan. Banyak sekali unsur-unsur yang seperti berwarna emas. Ini seperti kayak pada dayang-dayang. Kalau dalam lahiriah mah dayang-dayang. Betul. Ini ratu-ratu, itu dayang-dayang. Di sini ratu-ratu. Cuma ini merupakan sesuatu hanya benda saja. Iya. Ini mungkin dayang kalau misal di sosok laki-laki adalah penggawa-penggawanya. Betul. Ini adalah penggawanya. Dan ini juga ada satu penggawanya, ada satu penggawanya lagi. Nah, untuk yang ke belakang di sini dayang-dayang yang berwarna memakai baju yang sama. Baju yang seragam, hanya ini sama ini dan ini yang berbeda seragamnya. Karena mereka juga seperti memegang senjata siaga untuk menjaga seorang ratu. Kalau digambarkan seperti itu. Goa Gunung Sungging. Goa yang terletak di daerah Surade ini menyimpan berbagai sejarah leluhur.
Selain dikenal sebagai tempat petilasan Nyi Roro Kidul, para pemimpin Jawa pernah berdiam di gua ini, termasuk Prabu Siliwangi dan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Biasanya gua itu adalah medium atau tempat pertemuan antara manusia dengan Nyi Roro Kidul. Tidak mungkin manusia bertemu langsung dengan Nyi Roro Kidul di dalam laut misalnya. Nah, biasanya mereka janjian di gua. Karena gua juga secara kultural punya makna tersendiri bagi orang-orang Jawa. Banyak pertapa Jawa dulu yang menggunakan gua sebagai tempat pertapaannya. Memang kalau penguasa itu memang menggunakan tempat-tempat tertentu sebagai legitimasi kekuasaannya. Seperti Bung Karno tadi, ada satu tempat di mana dia bisa bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Kemudian memang bermeditasi kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kemudian oleh masyarakat dikait-kaitkan dengan Nyi Roro Kidul. Konon Nyi Roro Kidul pernah tinggal di Gua Gunung Sungging. Bagaimana kisah Nyi Roro Kidul bisa sampai ke Gua Gunung Sungging? Anggap ini tempat ini ibaratnya sesuatu istana atau sesuatu kerajaan. Raja manapun, orang manapun tetap harus di sini. Sesudah dari sini baru pindah masing-masing tugas. Gua Gunung Sungging juga memiliki keindahan dari keunikan aneka macam relief dan bentuk di setiap lorong gua. Apakah relief-relief tersebut menyimpan makna warisan dari leluhur? Karena semua guha yang ada di wilayah Jawa Barat tidak seperti kayak ini. Luasnya, panjangnya, antiknya. Masih banyak legenda leluhur seputar Nyi Roro Kidul. Banyak raja di Pulau Jawa yang dikaitkan dengan sosok Nyi Roro Kidul. Tidak hanya raja, Sang Ratu Laut Selatan ternyata juga sering dikaitkan dengan legenda Tionghoa Dewi Kuan Im. Setelah saya melakukan perjalanan dari Karanghau dan Gua Sungging, sekarang saya berada di Vihara Kuan Im. Saya berada di sini dikarenakan tempat ini pun adalah petilasan dari Kanjeng Ratu Kidul. Karena menurut si pendiri tempat ini dibangun atas berdasarkan wangsit Kanjeng Ratu Kidul. Untuk mengetahui lebih dalam tentang tapak tilas Kanjeng Ratu Kidul, kita telusuri. Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pusa, atau lebih dikenal dengan sebutan Vihara Kuan Im atau Vihara Loji. Vihara yang berada di Desa Kertajaya, Kecamatan Simpenan, Sukabumi ini memiliki unsur sejarah leluhur yang begitu kental dan lengkap, khususnya bagi sosok Nyi Roro Kidul. Ada kisah unik di balik berdirinya vihara ini. Seorang wanita asal Thailand yang dipanggil Mama Airin menerima wangsit dalam mimpi untuk membangun vihara Kuan Im ini. Berdasarkan mimpinya, vihara ini serupa dengan vihara yang ada sejak dinasti Qing 600 tahun silam, namun hilang dimakan waktu. Secara bentuk vihara ini mirip dengan vihara lain yang menghadap Laut Selatan, yaitu di Gunung Batu, Malang, dan Gunung Kidul, Yogyakarta. Lalu, apa hubungan antara Dewi Kuan Im dengan Nyi Roro Kidul? Nah, sebetulnya itu Kuan Im itu adalah tradisi masyarakat Tionghoa. Kalau Ratu Selatan itu tradisi masyarakat Jawa dan Sunda. Itu sebetulnya keterkaitan secara geografis sebetulnya
tidak ada, tapi kaitan secara konsep pemikiran yang tadi, konsep pemikiran secara bahwa masyarakat timur termasuk Tionghoa dan masyarakat Indonesia itu mempunyai kebiasaan untuk mempersonifikasikan kekuatan alam itu sama. Di vihara ini lagi-lagi muncul peninggalan mantan Presiden Soekarno yang berhubungan dengan Nyi Roro Kidul. Di sini terdapat ruang kerja Soekarno yang letaknya berada di dalam pendopo Nyi Roro Kidul. Sebagian masyarakat mempercayai kisah hubungan Bung Karno dengan Nyi Roro Kidul. Bahkan ada yang menyebut Soekarno menikah dengan penguasa Laut Selatan. Keberadaan Nyi Roro Kidul itu oleh Pak Karno itu digunakan sebagai legitimasi kekuasaan beliau. Jadi karena beliau dianggap dekat bisa bertemu dengan Nyi Roro Kidul, masyarakat Jawa yang segan terhadap Nyi Roro Kidul akan segan juga terhadap Bung Karno, yang ditandai dengan kalau beliau membuat pesanggrahan-pesanggrahan di tempat di mana beliau bermeditasi dan bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Sebetulnya ini adalah suatu bentuk legitimasi kekuasaan dari Bung Karno. Ini masalah bagaimana orang-orang Tionghoa dan orang Jawa, terutama orang Asia ya, memperlakukan ibu, bukan perempuan tapi memperlakukan ibu. Karena kan Dewi Kuan Im dianggap sosok ibu sejati ya, sosok dewi tapi yang punya sifat keibuan. Begitu juga dengan Nyi Roro Kidul. Tak hanya Soekarno yang pernah tinggal dan dibuatkan pendopo di Vihara Kuan Im. Ada pula pendopo Prabu Siliwangi yang dikenal berandil besar dalam kejayaan kerajaan Pajajaran di tanah Sunda. Pendopo Eyang Prabu Siliwangi, dan sekarang saya sudah berada di pendopo Eyang Prabu Siliwangi, tapi setahu saya juga di sini selain ada pendopo Eyang Prabu Siliwangi, di sini juga ada pendopo dari Eyang Semar. Dan hubungan antara Eyang Prabu Siliwangi dengan Eyang Semar itu sangat erat. Halo Bapak, apa kabar? Bapak gimana kabarnya? Baik. Iya. Saya mau diantar ke pendopo Eyang Semar dan Eyang Prabu Siliwangi, Pak. Oh, ya. Kebetulan pengen silaturahmi. Ya. Boleh Bapak antar? Ruangan selanjutnya adalah pendopo yang pernah disinggahi Prabu Siliwangi. Iya, Pak Yanto. Iya. Ini adalah pendopo Eyang Prabu Siliwangi. Iya. Ketika Ana masuk ke tempat ini, lain yang Ana rasakan energi dari pendopo Eyang Semar dan di sini. Iya. Mungkin secara logika kita masuk ke dalam suasana di sini ada sosok harimau ya, maksudnya ada dan energi yang Ana rasakan di sini energi-energi kegagahan. Karena memang sepengetahuan Ana pun Eyang Prabu Siliwangi adalah sosok penguasa Jawa Barat atau bisa dibilang Pajajaran. Iya. Kenapa dibangun pendopo Eyang Prabu Siliwangi di vihara ini, Pak? Karena kita ini posisinya di Jawa Barat, kan penguasa Jawa Barat itu kan Pajajaran, adanya tempat Eyang Prabu Siliwangi di sini. Kembali lagi untuk menghargai. Iya, menghargai leluhur kita. Ya, ini ada satu lagi nih, Pak. Ini kenapa ada ini kursi seperti bentuk singgasana ya, Pak Ya, ya? memang kita sengaja di sini dia diapakan kursi di sini, Bu ya. Jika nanti beliau datang ke tempat ini, beliau duduk di sini gitu.
memang untuk disediakan Ya. ya Pak ya. Bapak, di sini juga ada pendoponya Kanjeng Ratu Kidul Ya, ya Pak? ada ya? di atas. Iya, Ya. antar Anda ya Pak ya. Bismillah. Ini Dewi Kwan Im. Oh, ini Dewi Kwan Im. Ya, Apa kesamaan Dewi Kwan Im dan Kanjeng Ratu Kidul, Pak? yaitu sama-sama penguasa pantai Laut Selatan. Sama-sama penguasa. Iya. Tapi versi di Di daerah Cina, itu ya, Pak ya. namanya Dewi Kwan Im. Iya. Nah, sebetulnya Dewi Kwan Im ini adalah sosoknya seorang laki-laki. Oh. Ya, dia seorang laki-laki. Tapi begitu dia turun ke dunia ini, begitu lihat pas ada yang mau melahirkan, kan bingung bagaimana dia seorang laki-laki menolong orang mau melahirkan. Nah, dia berubah menjadi wanita. Dan ini siapa, Pak? Ini Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan Ya. kalau yang ini? Sahabat Nabi Muhammad. Sahabat Nabi Muhammad, waliullah Allah. Ini ada Wali Songo ini. Wali Songo. Ya. Ini semacam meja kerja ya, Pak ya? Kerja Ini Bapak. maksudnya meja kerja Bung Karno? Iya, kerja Bapak Presiden Soekarno. Oh. Dan sepengetahuan Ana pun dibangunnya hotel yang ada di Karanghawu dan adanya kamar 308 itu dibangun pada zaman Bung Karno atas permintaan dari Kanjeng Ratu Kidul ya Pak ya? Setelah saya masuk ke dimensi lain, melihat dengan mata batin saya, ini adalah memang tempat, bisa dibilang tempat khusus Kanjeng Ratu Kidul. Dan di sini adalah bisa dibilang tempat berkumpulnya para tokoh yang sangat penting, bahkan para tokoh yang pernah berkuasa di alam nyata. Dan ada pun di sini tokoh-tokoh yang berasal dari dimensi lain. Dan apapun yang saya telusuri dan yakini tentang Kanjeng Ratu Kidul, saya kembalikan lagi itu kepada keyakinan dan kepercayaan masing-masing.